Oke teman-teman, selamat malam dari stasiun Lempuyangan di kota Jogja. Pasti gelap, agak niga gue. Oke, jadi malam ini saya akan melakukan perjalanan dari Jogja ke Malang, tapi dengan metode yang agak unik. Kenapa? Karena kebetulan saya emang waktunya agak susah ya buat pergi-pergi akhir-akhir ini. Dan kebetulan lagi ada acara di Malang. Jadi saya sekalian mau nyoba aja deh kereta api ekonomi New Generation terbaru. Walaupun saya kemarin udah sempat nyoba di Lodaya ya, tapi ini rencana udah dari sekitar sebulan lalu. Jadi ya udah kita lanjut aja pakai kereta api Majapahit. Nah kebetulan Majapahit itu kan punya rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen ke stasiun Malang, tapi dia lewat Semarang, Solo, Jebres, Madiun ya, nggak lewat Jogja. Akhirnya saya dengan terpaksa naik KRL terakhir ya sekarang, yang bisa langsung direct ke Solo Jebres. Dari stasiun Lempuyangan ini KRL keberangkatan jam 22.43 kalau nggak salah. Sekarang sekitar jam 10.20 malam. Kita masih menunggu, nongkrong dulu di warung karena nggak bisa ngerokok kalau di dalam kayak gitu. Nah, jadi saya mau nyoba kereta api Majapahit dengan rangkaian ekonomi stainless steel New Generation dari Solo Jebres menuju Malang. Nah, feel-nya kayak gimana? Kita lihat nanti. Kalau mudah-mudahan naik potnya masih hidup ya, karena kita berangkat dari Solo itu jam 4 pagi. Oke, ikutin perjalanan saya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam ya. Pintu KRL itu tepat di depan. Ini harusnya KRL-nya udah masuk sih, tapi sepertinya jalur 3 ada kereta melintas langsung nih. Kereta BBM Pertamina fakultatif ya kayaknya ini. Oke, mari kita tunggu KRL-nya masuk di jalur 2 biasanya, nggak lama lagi. Oke, KRL-nya udah masuk di jalur 2 ya. Kayaknya agak penuh, ya bener penuh. Kita coba nanti ke belakang deh ya. Oke teman-teman, udah ada di dalam KRL. Ekspektasi saya jam terakhir biasanya kosong ya. Ternyata kan sekarang tanggal 8 Mei, yaitu hari libur, besoknya long weekend. Ini lumayan ramai ternyata, dan kita upacara 1,5 jam dari Jogja ke Solo. Ya udah, nggak apa-apa. Oke teman-teman, jam mati. Sekitar jam 12 malam tepat tiba di stasiun Solo Jebres ya. Kita menunggu waktu di sini 4 jam. Mungkin kalau bisa tidur dulu ya, udah lumayan capek ini. Di Solo Jebres ini kereta api Majapahit punya keberangkatan jam 4.07 kalau nggak salah. Ini masih ada satu keberangkatan lagi untuk kereta api jarak jauh, yaitu kereta api Majapahit arah Jakarta ya. Itu kalau nggak salah sekitar jam 00.28. Oke, kita menunggu waktu sekitar 4 jam, membuang waktu ya di stasiun Solo Jebres ini. KRL diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir di stasiun Palur. Oke teman-teman, pukul 00.15 kereta api Majapahit dari arah Malang ya, dari arah sebaliknya dari yang saya naikin, dari arah Malang menuju Jakarta Pasar Senen, tiba di jalur 4 stasiun Solo Jebres. Rangkaiannya menggunakan kereta api ekonomi stainless steel New Generation yang harusnya first time ya saya coba sekarang, tapi ternyata kemarin udah dicoba di kereta api Lodaya. Untuk liverinya Majapahit ini sebenarnya polos ya, cuma ini sampai saat ini masih menggunakan livery spesial Idul Fitri, edisi Idul Fitri tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Kereta api Bima dari Gambir tujuan Surabaya Gubeng melintas langsung nih, bertemu ke Majapahit di stasiun Solo Jebres.
Agak unik ya, kereta bendera kompartemen suites, tapi rangkaiannya terlihat lebih modern Majapahit yang sebelah sana. Habis Majapahit berangkat, saya kayaknya mau keluar deh, cari makan sambil cari tempat untuk mungkin tidur-tidur apa gimana. Oke teman-teman, 0028 tepat waktu kereta api 215 Majapahit berangkat dari stasiun Solo Jebres. Masih ada waktu kurang lebih 3,5 jam lagi sampai ke keberangkatan KA Majapahit dari arah barat ya, dan keberangkatan berikutnya juga sih, soalnya Jebres ini cuma melayani 8 kereta jarak jauh per hari. Nah, untuk livery polosan itu seperti kereta pembangkit yang itu ya. Agak unik juga sih kalau stikernya besok dicopot. Oke teman-teman, setelah kereta api Majapahit arah Jakarta berangkat, saya mau keluar dulu ya, diajak temen ngopi ini, entah ngopi makan atau apa di depan, atau mungkin pulang ke kosnya dia juga, nggak tahu sih ya. Kita lihat dulu tempat untuk istirahat sekitar 3,5 jam ke depan ya. Kalau ngopi-ngopi nggak kerasa sih 3,5 jam harusnya. Oke, kita keluar dulu, mari. Oke teman-teman, nah tadi barusan nongkrong aja ya di depan sambil daerah sini, karena juga ternyata waktunya lumayan sebentar ya kalau untuk 3 jaman itu. Sekarang udah jam 3.42, kereta Majapahit itu dijadwalkan masuk stasiun Solo Jebres itu jam 3.51, jadi kurang lebih 9 menit lagi saya udah cetak tiket. Kita langsung menuju Malang ya. Kita langsung masuk aja yuk ke boarding ke dalam. Oke teman-teman, sudah masuk ke dalam, sudah ada di ruang tunggu stasiun Solo Jebres lagi. Kalau sesuai jadwal mungkin 7 atau 5 menit lagi ya kereta api Majapahitnya masuk. Biasanya jalur 1 karena akan disusul oleh kereta api Mutiara Selatan kalau secara normal. Ini bel udah bunyi, sepertinya akan segera masuk. Dan saya kayaknya habis ini mau tidur deh, karena sama sekali belum tidur habis ini. Nanti entah bangun mungkin lepas-lepas Kertosono ya, pas sudah agak terangkai gitu. Oke teman-teman, 3.47 cepat 4 menit ya kereta api Majapahitnya masuk. Naik mode-nya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu gelap tapi lumayan elegan untuk kelas ekonomi. Kita duduk di ekonomi 5 untuk hari ini. Oh, di belakang kereta makan kayaknya. Sudah dibukakan untuk pintunya, kita di nomor 11 ekonomi 5. Oke, di sebelah sana kondisinya lumayan rame. Kita mungkin keluar dulu ya, ini penumpang juga pada tidur dan kondisi lumayan rame. Kita lihat penyusulan dulu oleh kereta api Mutiara Selatan. Teman-teman, kereta api Majapahit udah tersedia di jalur 1 stasiun Solo Jebres. Kayaknya untuk review nggak bisa sekarang langsung ya, karena kondisinya masih ramai. Dan menurut info tadi saya tanya teman saya yang di loket itu, kalau penumpang samping saya itu turun di stasiun Madiun, jadi mungkin habis Madiun baru bisa luasa review. Saya juga mau tidur sih habis ini. Ini kita nunggu aja kereta api Majapahitnya disusul oleh kereta api Mutiara Selatan. Nanti kita langsung kembali ke habitat, ke kursi untuk istirahat. Sebetulnya sekarang ada pertandingan bola sih, Real Madrid versus Bayern Munchen ya malam ini, Liga Champions. Saya mungkin mau lihat itu dulu sampai selesai, karena baru aja menit 87 itu
keunggulan skor jadi 1-1. Jadi kita lihat endingnya kayak gimana. Teman-teman ada yang nonton juga nggak? Oke teman-teman, sekarang sekilas review dulu dari eksterior kereta api Majapahit Economy Generation. Ini set pertama ya untuk ekonominya. Set keduanya kan ada yang dicampuran ya, dia di Lodaya. Pintunya otomatis, liverynya polos. Ini cuma ditambah stiker Selamat Idul Fitri, walaupun udah hampir 2 bulan ya Idul Fitri itu lewat, tapi masih dipasangin stiker. Ini saya juga agak penasaran gimana jadinya kalau polosan, bakal bagus apa enggak kayak gitu. Terus seperti biasa ada PIDS di sana, dan PIDS Stainless Steel New Generation itu bener-bener cetar ya warnanya, atau brightnessnya kayak gitu tinggi banget, lumayan terang. Habis itu jendelanya seperti biasa, seperti New Generation lainnya, dan juga tidak ada perbedaan di segi bentuk fisik ya, hanya livery aja yang beda-beda. Oke, kita nunggu kereta api Mutiara Selatannya melintas langsung, kemudian kita masuk dan kita tidur. Kereta api Mutiara Selatan melintas langsung stasiun Solo Jebres 408. Oke, kita masuk karena kayaknya udah langsung Palu, sekitar 3 menit lagi diberangkatkan. Pukul 4.12 telat 8 menit kita berangkat dari Jebres. Untuk naik mode-nya dibanding eksekutif masih agak lebih terang ya, cuma masih oke sih buat saya yang tidur, nggak terlalu manja harus gelap gitu. Terus untuk retroom dan lain-lain sama persis seperti Lodaya kemarin. Oke, kita lanjut tidur. Perhentian berikutnya udah Sragen, Ngawi, Madiun. Kayaknya kita skip, kita tidur dulu karena belum dapet tidur dari tadi. Oke, ini udah tiba di Wilangan ya. Persiapan 6.11. Nggak bisa ngerekam banyak-banyak karena kondisi ramai banget. Ternyata masih kurang nyaman kalau kondisi ramai. Soalnya jarak antar penumpangnya masih lumayan dekat kayak gitu ya. Tapi kalau di sepi, ini kereta Economy Generation worth it banget sih. Oke, mungkin sebentar lagi lepas Kediri kita mau ke kereta makan buat sarapan ya. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Ini saat ada announcement itu benar-benar berisik banget ya, mengganggu banget sih ini. Penyakit dari Stainless Steel New Generation. Kita masuk di stasiun Nganjuk yang 6:20 Nganjuk Station. If you end your trip at Nganjuk Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completes. Lepas Nganjuk baru ketiduran, terus dikirimin tahu si ulah siapa. Semoga nggak nambah-nambah ya, entah perut lagi nggak enak banget. Mie doer lagi, Allah. 6.38 pagi baru bangun, perut kosong, mie doer. Nggak masuk akal, temen-temen nggak ada alaknya emang. Persiapan stasiun Kertosono tuh, dia tuh kayak itu bang, apa namanya, berisik banget speakernya di New Generation ini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi akan tiba di stasiun Kertosono. Oke, tiba di stasiun Kertosono jam 6.40. Mau dimakan di kereta makan, ternyata kereta makannya penuh banget. Dan minusnya nggak ada meja ya. Mulai menerima ketidaknyamanan nih di ekonominya Generation. Tapi nggak apa-apa. Ini kita habis ini belok ke kanan ke arah Kediri, Blitar sampai dengan Malang. Kalau lurus kita ke arah Surabaya. Langsung diusir lagi. Oke, ayo kita masuk dan berangkat lagi.
berangkat dari Kertosono. Kita berbelok ke arah kanan, ke arah Kediri, Blitar sampai dengan Malang. Ini nggak tahu ya tepat waktu atau agak terlambat. Saya belum lihat jadwalnya sih untuk Majapahit. Oke, ini kita menyeberangi jembatan Sungai Berantas ya. Jalur sebelah sana menuju ke arah Surabaya. Ini mulai agak nemu tidak nyamanan di ekonomi dan generation, tapi dibicarakan nanti deh. Kalau kemarin sekilas kan mantap banget ya. Nggak tahu kalau sekarang apa, karena kondisinya juga lelah mata juga. Oke, kita menuju ke Kediri. Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Kediri Station. For those of you who will end your trip at Kediri Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, thank you for choosing train services at Indonesian Railway Makasih ya, Mbak. Company. See you on your next Astagfirullahaladzim. trip. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Oke, jam 7.10 berangkat dari stasiun Kediri. Di stasiun Kediri dapat kiriman random. Masih belum tahu pelakunya siapa ini. Banyak banget, banyak banget sama Pop Midoer 5 atau 6, nggak tahu. Aduh, gimana bawanya lagi ini? Nggak ada alak semua. Adalah. Ini mentang-mentang kayaknya pengeboman kayak gini tuh beberapa hari ke depan udah nggak bisa. Ya udahlah ya. Oke, perjalanan ke Malang kurang lebih 3 jam lagi. Kita jadwal ketemu kereta api Malabar pagi ya, kayaknya di Tulungagung. Oke, kita nikmatin aja perjalanan yang masih 3 jam ini. Kok kerasa lama ya, nggak tahu kenapa. Entah karena kecapean atau entah mungkin udah menemukan ketidaknyamanan di ekonomi new generation ini. Oke teman-teman, lihat ya, mau kereta makan, tapi kita lihat kondisi terkininya kayaknya nggak mungkin. Ya udah deh, kita sarapan aja di Malang nanti. Sebenarnya ada kerjaan yang harus dikerjain sih, tapi lihat kondisi kereta makannya rame gini juga nggak akan kondusif. Tapi ini kereta makan sama kayak yang punya mana tambahan dan Lodaya ya, untuk aksen-aksennya dan desainnya. Kan nggak apa-apa, kita makan di Malang aja. Jam 7.32 kita tiba di stasiun Tulungagung. Kita masuk di jalur 2 ya, menunggu silang. Oke teman-teman, tiba di stasiun Tulungagung. Oh, lewat jendela sana bisa ternyata. Kita mau beli rokok dulu ya. Oke, tiba di stasiun Tulungagung. Itu kereta api Majapahit. Saya keluar sejenak buat beli rokok. Nggak rokok no party bos. Oke teman-teman, tiba di stasiun Tulungagung. Kita punya jadwal berangkat jam 7.39, tapi ini 7.38 belum datang. Jadi kita harusnya bersilang dengan kereta api Malabar KA 7013 di sini dari Malang tujuan Bandung ya, kereta yang relatif baru jadwalnya.
yaitu kereta api Malabar keberangkatan pagi. Mungkin agak sedikit telat juga nih Malabarnya, tapi nggak apa-apa, malah sempet beli jajan sama rokok dulu tadi di depan. Walaupun jajanan udah ngestok banyak banget itu teman-teman baik tuh. Tadi nambah lagi juga, nggak tahu apa ya, belum dicek. Oke, kita tunggu kereta api Malabarnya melintas. Kereta api Malabar pagi dari Malang tujuan Bandung masuk di jalur 1, stasiun Tulung Agung. Dia punya jadwal berangkat jam 5.40 ya dari stasiun Malang. Entah ini telat atau enggak ya, soalnya harusnya jam 11 tuh udah sampai Jogja dia. Berarti 3 jam doang dari Jogja ke sini, dari sini ke Jogja. Oke, kita masuk dulu. Ada hal yang harus segera saya lakukan dan tidak bisa diwakilkan. Hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Ngunut. Bagi Anda yang... Oke teman-teman, tiba di stasiun Ngunut, bersilang dengan KA lokal ya. Kita masuk lagi. Sekarang jam 8:02. Kayaknya masih ada satu silangan lagi dengan Kertanegara, tapi nggak tahu di mana. Oke, kita lanjut masuk dulu aja. Ini bersilang dengan KA Doho harusnya. Oke, sudah diberangkat dari stasiun Ngunut jam 8.04. Terlambatnya lumayan, berarti sekitar 15-16 menit ini. Waduh, sampai Malang jam berapa ya ini? Mungkin sekitar 10.20 kalau nggak ada perpindahan silang dan lain-lain ya. Padahal saya ada kegiatan jam 11. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tiba di stasiun Blitar. Telat ya 14 menit ya. Kertanegara bakal pindah silang gak ya? Dari Blitar banyak yang naik bus juga yang turun ya. Kayaknya penumpang Tarsus. Lumayan ramai nih. Jadi penumpang Majapahit ini kayaknya silih berganti ya. Dari Jakarta sampai ke Malang itu gonta-ganti penumpangnya. Mungkin Jakarta sampai Semarang atau sampai Solo itu masih penumpang yang sama, tapi dari Semarang atau Solo ke Malang itu silih berganti. Ada yang di Madiun, Kediri, Blitar sampai ke Malang. Kembali diberangkatkan dari stasiun Blitar. Terlambat sekitar berapa menit? 12-13 menit. Ini nggak tahu nih bakal silang Kertanegara apakah pindah persilangan apa gimana. Harusnya di Kesamben ya kita yang mengalah. Oke, tiba di stasiun Ling jam berapa ini? 8.42. Masih ada mungkin hampir 2 jam lagi ya buat ke Malang. Agak lama ya Blitar Malang ini ternyata. Saya kira cuma sekitar 1 jam aja. Di Wuling ini nggak ketemu apa-apa sih. Tapi kok belok ya? Apa silang kok masuk Sukuru belok? Ternyata speed langsung hijau, kita langsung diusir. Jalur berangkat dari sini 8.42, sekarang 8.44. Ya, sekitar 3 menit aja terlambatnya. Ya, alhamdulillah memangkas waktu keterlambatan. Oke, jam 8.45, terlambat 3 menit dari jadwal seharusnya. Kita berangkat dari stasiun Wuling
Mangkas keterlambatan banyak banget ini di Wulingi. Oke teman-teman, sekilas review toilet dari KM Majapahit ini sama aja kayak stainless steelnya generation, semuanya sama default, tapi nggak ada karpet ya untuk Majapahit ini. Semuanya sama, defaultnya sama, dan bersih juga, terawat dengan baik. Job kai. Oke teman-teman, ada sedikit kejadian unik tadi. Jadi saya lagi cuci muka, kebetulan lagi full sabun muka ini muka. Terus airnya tuh kayak habis, sekarang ada lagi sih. Tapi ya seperti ini, mungkin tadi posisinya miring ya. Dan emang Majapahit ini kan perjalanannya jauh dan lama ya. Jadi mungkin untuk pengisian airnya tidak maksimal, penumpangnya juga banyak. Jadi agak, waduh ini gimana? Lagi full sabun muka, tapi malah habis airnya. Untungnya tadi bisa ada lagi kayak gitu. Di jet washer juga sama, karena mungkin tadi tikungan agak miring keretanya, jadi airnya nggak masuk ke pipanya mungkin. Oke, kita lanjut. Habis ini berhenti di stasiun Kesamben untuk bersilang Kertanegara seharusnya. Oke, sepertinya kita masuk stasiun Kesamben. Tetap berhenti ya kayaknya, walaupun tadi sempat sempat tertahan sinyal. Oh, Kertanegaranya yang ngalah ternyata. Jadi harusnya kita bersilang dengan kereta api Kertanegara di Kesamben ini, Kertanegaranya langsung, tapi ini Kertanegaranya yang mengalah. Sepertinya Kertanegara yang ngalah ini karena kita tidak perpal ya. Di belakang itu nggak perpal karena kita membawa berapa? 8 bagasi, 11 kereta, sedangkan Kertanegara ini cuma bawa 9 kereta ya deh ya, kereta makan paket. Jadi diprioritaskan Majapahit ya. Kita langsung berangkat lagi, karena kalau nggak berangkat Kertanegara juga nggak bisa berangkat. Kembali diberangkatkan dari stasiun Kesamben. Enak ya lihat kereta yang kelasnya lebih tinggi tapi ngalah. Persidangan berikutnya harusnya di Kepanjen ya, dengan Gajayana. Kita lihat nanti Gajayana, Matarmaja. Kepanjen Station. For those of you who will end your trip at Kepanjen Station. Oke teman-teman, jam 9.36 kita tiba di stasiun Kepanjen dan akan bersilang dengan kereta api Matarmaja. Kepanjen ini pakai ibu kota dari Kabupaten Malang ya. Tolong dikoreksi ya kalau salah. Untuk rute dan tempat perhentian tuh hampir sama persis kereta api Matarmaja dan Majapahit, cuma bedanya Matarmaja ini rangkaiannya masih ekonomi adu dengkul ya, 106 tempat duduk, dan harganya itu beda tipis sama Majapahit ini. Kalau saya sih mending Majapahit ya. Kereta api Matarmaja dari Malang tujuan Pasar Senen masuk stasiun Kepanjen. Ekonomi adu dengkul 14 jam apa 15 jam ya. Dan harganya tuh beda tipis, kalau nggak salah tuh Matarmaja sekitar di 250 sampai 270 ribu. Kalau Majapahit ini mulai dari 300 ribu sampai 350-an kalau nggak salah. Ya mending Majapahit lah, jauh. Tepat waktu pukul 9.39 kita meninggalkan stasiun Kepanjen. Tadi terlambat hampir 20 menitan yang bisa mengejar di Wulingi sih tadi, kantong waktu yang banyaknya itu. Alhamdulillah bisa sampai Malangnya dengan tepat waktu. Semangat penumpang Matarmaja, masih panjang perjalanan.
ini kaki saya nggak mentok, tapi kalau saya di sebelah A, di posisi saya aslinya itu mentok. Jadi apa ya namanya, ini besi ini mentok ke tulang kering saya yang hampir sama kayak premium. Tapi kalau di sebelah D ini feelnya rasanya cukup nyaman ya daripada di sebelah A tadi. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Terus kemudian juga dari si recline-nya. Nah, kemarin saya nih kalau dari itu kayaknya recline-nya dulu ya, jadi bisa hampir dari eksekutif buat recline-nya. Tapi kalau sekarang dimajukan maksimal cuma segini dan saya nggak merasakan recline yang cukup nyaman sih sebenarnya. Tapi kok di sebelah D ini lumayan nyaman ya, kok beda kayak sebelah A. Saya juga nggak tahu, nanti coba saya lihat lagi ya di sebelah A kayak gimana. Tapi ini recline-nya cukup nyaman dan posisinya cukup nyaman sih kalau sebelah D. Tapi kalau sebelah A tadi saya nggak merasakan yang nyaman karena pertama kekentok dan recline-nya itu kurang nyaman. Overall untuk jalan jauh worth it, tapi untuk kenyamanan mungkin harus pilih-pilih kursi. 10.06 cepat 1 menit kita tiba di stasiun Malang, bertemu dengan rangkaian Gajayana Brawijaya. Iya benar, Gajayana agak minder ya, Gajayana sama Brawijaya eksekutifnya masih yang lama, ini ekonomi yang baru. Oke, ayo kita turun. Oke, tiba di Malang dengan membawa bingkisan dari teman baik. Ya udah, kita turun terus saya lanjut ke Terminal Arjosari. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di trip berikutnya. Bye bye. Wadidaw. Ini rangkaian Brawijaya sama rangkaian Majapahit, bagaikan langit dan bumi ya.